Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali Kakak Okta boleh bertemu dalam ibadah par online GKI Jemata Malandia. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah. Kak Okta harap kita semua dalam keadaan sehat dan keadaan dalam penuh sukacita untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo Kak Okta persilakan semua untuk berdiri. Kita angkat pujian dalam untuk memulai ibadah kita pada saat ini dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 1, Suci, Suci, Suci. Teksnya ada di bawah ya adik-adik. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Suci, suci, Allah Maha Tinggi. Pada siang dan malam bumi pujian. Suci, 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 Ar-Rahim, Ar-Rahman, kasih-Nya maha tinggi dan besar. Ayat yang kedua. Suci, 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 segenap tunduklah, berikanlah ibadah kepada Tuhanmu yang saleh dan malaikat, segenap tunduklah, sembahlah Allah selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Baik adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu, dan pada saat ini kami boleh bertemu dalam ibadah par online. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya, biarlah jadi seturut kehendak Tuhan. Berkati guru-guru yang akan mengambil pelayanan pada saat ini, Tuhan urapi dan kuasa Tuhan. Begitu juga adik-adik yang ada di rumah bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk melanjutkan ibadah kami. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dari pujian yang mengatakan Allahku besar, kuat dan perkasa. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil.
kita akan mempersiapkan korban syukur kita. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dan pujian yang mengatakan, berilah yang baik, berilah yang baik. Mari kita memberi yang terbaik untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Sekali lagi, berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Sama-sama kita berdoa untuk persembahan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan korban syukur, memberikan persembahan. Tuhan memberkati sehingga persembahan ini kami pakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati orang tua kami dalam setiap usaha pekerjaan dan pelayanan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan menyanyi dan pujian yang mengatakan, Alkitab buku terindah. Kita angkat pujian yang dengan penuh sukacita. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, sudah cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan pada dunia karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita ulangi pujian ini, bahwa Alkitab adalah buku yang terindah, dan Tuhan rindu kita memberitakan kepada seluruh orang bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, sudah cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan pada dunia karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kembali lagi bersama dengan Kakak Lydia, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus bagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka dalam setiap
kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu, memberkati firman-Mu sehingga menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terlebih khusus buat adik-adik, biarlah kiranya Tuhan memberi konsentrasi yang baik sehingga mereka boleh mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan melalui video. Selamat menyaksikan. Shalom anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan lanjutan kisah dari Rasul Paulus dalam melayani Tuhan. Kisah ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat 15 dengan tema Paulus dan Silas di Tesalonika dan di Berea. Nah, anak-anak, setelah Rasul Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara di Filipi, mereka kembali ke rumah Lydia, dan di sana mereka bertemu dengan orang-orang percaya dan berkhotbah di depan mereka sebelum pergi dari kota itu. Selanjutnya, mereka mengambil jalan melalui kota Amfipolis dan Apolonia, dan mereka pun sampai di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus memasuki rumah ibadat itu dan 3 hari Sabat berturut-turut ia berkhotbah serta menjelaskan ayat-ayat kitab suci kepada orang banyak. Ia menjelaskan nubuat-nubuat tentang penderitaan Mesias atau Yesus dan tentang kebangkitannya yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa orang yang mendengar pengajaran Paulus tertarik hatinya lalu bertobat. Dan ada juga sejumlah besar orang Yunani yang saleh serta banyak wanita terkemuka di kota itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tetapi para pemimpin orang Yahudi iri hati dan menggunakan orang-orang gelandangan di jalan-jalan untuk menimbulkan kerusuhan. Mereka menyerang rumah Yason dengan maksud menyeret Paulus dan Silas di hadapan dewan kota supaya dihukum. Tetapi karena Paulus dan Silas tidak mereka temukan, maka mereka menyeret Yason dan beberapa orang percaya ke hadapan dewan kota. Mereka berkata, Paulus dan Silas telah mengacau balaukan seluruh dunia, dan sekarang mereka berada di sini mengacaukan kota kita. Yason telah menerima mereka di rumahnya. Mereka semua pengkhianat karena mengaku raja yang lain, yaitu Yesus, bukannya Kaisar. Baik penduduk kota maupun para hakim merasa gelisah mendengar laporan itu. Dan Yason serta teman-temannya baru dilepaskan setelah mereka menyerahkan uang jaminan. Pada malam harinya, orang percaya di situ menyuruh Paulus dan Silas segera pergi ke Berea. Sesampainya di Berea, seperti biasa, Paulus dan Silas pergi ke rumah ibadat untuk mengajarkan firman Tuhan. Ternyata orang Berea lebih terbuka hatinya daripada orang Tesalonika, dan dengan gembira mereka menerima firman yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Oleh karena itu, banyak di antara mereka percaya, termasuk beberapa orang Yunani yang terkemuka, baik pria maupun wanita. Tetapi ketika orang-orang Yahudi di Tesalonika mendengar bahwa Paulus mengajar di Berea, mereka pergi ke sana dan menimbulkan kekacauan. Orang-orang yang percaya segera bertindak dan menyuruh Paulus pergi ke pantai laut, sedangkan Silas dan Timotius tetap di sana. Orang-orang yang menyertai Paulus mengantarnya ke Athena. Lalu
kembali ke Berea. Dan mereka membawa pesan supaya Silas dan Timotius segera menyusul Paulus ke Athena. Nah, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Nah, adik-adik, bagaimana dengan cerita firman Tuhan hari ini? Menarik kan? Nah, hari ini firman Tuhan bercerita tentang Paulus dan Silas dalam perjalanannya untuk memberitakan Injil, memberitakan firman ke Tesalonika dan Berea. Nah, adik-adik yang ada di rumah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Yaitu yang pertama, Paulus tetap berani dalam memberitakan Injil. Berani dalam memberitakan Injil. Nah, adik-adik yang ada di rumah, dalam cerita tadi mengatakan bahwa Paulus dipenjara, Paulus dibenci, Paulus dituduh dan lain sebagainya. Tetapi Paulus tetap berani, Paulus tetap memberitakan Injil. Walaupun dia dipenjara, walaupun dia dibenci, walaupun dia dituduh dan lain sebagainya. Tetapi ia tetap semangat untuk memberitakan Injil. Nah, begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Kita harus tetap berani memberitakan Injil. Mengapa kita harus tetap berani? Karena Tuhan Yesus yang menolong kita. Tuhan Yesus yang memberikan kita keberanian dalam memberitakan Injil. Memang ketika kita mau memberitakan Injil, ketika kita mau memberitakan firman Tuhan, kisah tentang Tuhan Yesus, banyak orang yang membenci kita. Banyak orang yang akan menuduh kita yang tidak-tidak. Banyak orang yang akan menjauhi kita. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Sama seperti Paulus yang Tuhan sertai, Tuhan lindungi dalam pemberitaan Injil. Nah, yang kedua, yaitu memberitakan Injil dimanapun kita berada. Memberitakan Injil dimanapun kita berada. Nah, Paulus ketika memberitakan Injil, dia tidak hanya berfokus pada satu tempat. Dia tidak hanya berfokus di Efesus, di Tesalonika, di Korintus, dimanapun. Tetapi dia memberitakan Injil kemanapun ia pergi. Di mana-mana ia memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita. Demikian juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Mungkin adik-adik ada di sekolah, ada di gereja, atau di tempat-tempat adik-adik bermain. Dimanapun, adik-adik harus tetap memberitakan Injil, harus tetap menceritakan firman Tuhan. Bagaimana caranya memberitakan Injil? Bagaimana caranya memberitakan firman Tuhan? Ketika di sekolah, ketika di gereja, ketika di tempat bermain. Yaitu dengan cara menjadi saksi, menjadi teladan, atau menjadi contoh. Melalui perkataan adik-adik harus tetap sesuai dengan firman Tuhan, harus dengan lemah lembut, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, melalui perbuatan adik-adik harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu melalui kesucian. Kita harus tetap menjaga kesucian, kita harus tetap menjaga kekudusan di dalam Tuhan. Nah, dimanapun adik-adik berada, dimanapun adik-adik pergi, adik-adik harus tetap menjadi contoh, yaitu contoh dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan itu. Nah, itulah kedua hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan, dari cerita firman Tuhan hari ini, yaitu yang pertama tadi, Paulus tetap berani dalam memberitakan Injil, dan yang kedua yaitu memberitakan Injil dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya dalam keadaan diberkati Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini adik-adik boleh mempelajari, adik-adik boleh mendengarkan dengan baik. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus
buat firman-Mu pada hari ini. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik dalam menyertai kami. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah, ajar kami untuk tetap menjadi teladan, agar kami tetap memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita, dan kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan sudah memberi. Tetapi sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu kita, Kapit punya beberapa pesan. Sekarang sudah bulan 10 dan tidak lama lagi sudah masuk bulan 12. Jadi pesan Kapit tetap berdoa karena saat ini masih pandemik. Doakan agar Natal nanti dapat berjalan dengan baik. Oke, saya pesan dari Kapit, sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, Engkau telah menyertai ibadah ya anak sekolah minggu Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga saat ini boleh berakhir Tuhan. Semuanya seturut kehendak-Mu Tuhan. Berkati anak sekolah minggu ini Tuhan, berkati juga dalam pelajaran mereka Tuhan, dalam kehidupan mereka, dan berkati kami juga Tuhan sebagai guru-guru sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami tutup ibadah sekolah minggu kami hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa.